Jadi kalau 50 liter itu berarti 25 liter air, 25 liter air leri, 2 kilo gula, terus 2 kilo gula, terus terasi 1 kilo, terasinya 1 kilo, sama mecinnya seperempat, bekatulnya itu 2,5 kilo yang halus, ya Pak. Jadi nanti pada saat menggodok itu tidak mesti airnya itu 25 liter yang digodok. Godok aja secukupnya melarutkan semua bahan. Misal kalau 10 liter gula, mecin, terasi sama bekatul sudah larut, ya sudah 10 liter itu aja. Nanti kan kita ada akar Bapak. Akar ini kalau tidak mau pakai air matang, pakai air isi ulang. Kan air isi ulang itu sudah disteril. Nanti pakai itu. Jadi yang digodok itu tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu lama kita membiarkan dia dingin. Gitu kan? Jadi misal yang digodok ini sudah selesai, pindahkan ke dalam tong. Nanti kan sisa air 15 liter ini langsung dicampur ke sini, kan dia hangat sudah. Terus nanti Bapak punya air leri yang 25 liter, campurkan lagi ke sini, kan sudah dingin. Tinggal masukkan yang digodok tadi. Setelah dicampur semua, mungkin kalau masih agak hangat sedikit, biarkan dulu sejam 2 jam dalam kondisi tertutup, steril ya Bapak. Setelah itu nanti kalau sudah benar-benar dingin, baru Bapak masukkan akar-akaran tadi. Akar-akar itu direndam, tidak mesti air berapa, yang penting sampai dia terendam semuanya. Misal kalau akarnya segini, ya airnya segitu aja sampai dia terendam. Tidak usah dicuci dan dibersihkan pada saat mengambil dari sawah. Kadang kan ada tanahnya Bapak diketek aja gitu kan. Walau nanti ada sisa sedikit nggak apa-apa, jangan dicuci, biarkan aja. Terus Bapak, kalau nanti Bapak mengambil bambu atau akar-akaran, lebih bagus itu bambu yang belakang rumah. Kan banyak tuh bambu di pinggir sungai Bapak, bau banget jadinya. Jadi pernah saya perbanyak mau ngambil akar bambu di pinggir sungai, bau banget hasilnya, jadi kayak bau peceran gitu. Dan dia lama jadinya. Kalau kita ngambil yang di belakang rumah itu, yang banyak dari belakang rumah Bapak, dia itu kita fermentasi 10 sampai 15 hari. Biasanya kalau dia bagus di hari ke 10, di bagian atas ini kan ada tong nih Bapak. Di bagian atas tong ini ada dia putih-putih kayak jamur tempe. Di atasnya tong itu tandanya dia kalau sudah jadi. 10 hari biasanya langsung jadi kayak gitu. Dan kalau mau pakai nanti 2 gelas per tangki. Boleh 2 gelas per tangki, boleh dispray, boleh dikocor, boleh disemprot atas, tidak apa-apa. Terus kalau Bapak masih punya pupuk padat itu Bapak, diurap aja. Diurap itu 2 sak itu berapa? 80 atau 100 kilo? 80 kilo itu 2 sak itu Bapak pakai 5 liter akarnya diurap. Itu untuk aplikasi pertama kali harusnya seperti itu. Jadi aplikasi pertama kalau bisa nanti Bapak pakai pupuk padat itu, terus Bapak urap pakai itu, jadinya nanti dia ini rumah untuk si mikroba itu berkembang. Kita kan memperbanyak bakteri toh Pak, PGPR itu kan bakteri toh. Kita memperbanyak bakteri. Terus kalau misalkan kita tidak kasih rumahnya, gimana dia mau tinggal? Terus itu juga menjadi tempat mencari dia makannya. Dan sebelum ke situ nanti Bapak biasanya berapa lama direndam Pak? Kalau dulu sama Mbak Suma itu berapa lama direndam?
sampai mana? Pak sana minta tolong Pak dari sini Pak. Kalau bisa Pak 4 hari itu maksimal. 4 hari itu sudah mencampur, bukan direndam terus besok dicampur, itu kan 5 hari biasanya. 4 hari itu sudah pencampuran. Jadi kalau kita mencampur hari ini, merendam hari ini, berarti menggodok hari ini, besok dicampur semuanya. 2 hari itu apa Pak? Lebih baik seperti itu, karena ketika dia sudah 4 hari itu adalah cadangan makanannya udah mau habis. Cadangan makanan terakhir itu 4 hari. Itu dia. Sebenarnya yang kita buat ini Bapak, molakar yang kita buat ini, itu kan kita sedang memberikan dia makanan, sedang memberikan dia nutrisi, pengganti nutrisi yang ada di tanah. Jadi kira-kira ketika dia mencari makanan di akar bambu itu, kira-kira itulah yang ada di sumber makanan yang kita buat ini. Dan kalau misalkan Bapak mencari akar apa kemarin? Akar bambu, putri malu, sama rumput gajah. Kalau buat 50 liter kan ketiga-tiganya ini butuh 1 kilo. Campuran ketiganya, bukan masing-masing. Campuran ketiganya 1 kilo. Kalau di lab kan, kalau diuji lab itu ada sekitar 64 jenis bakteri. 64. 3 jenis itu. Kalau Bapak salah satu gitu kan boleh, tapi kan tidak lengkap bakterinya. Entah apa yang ada di sana kan kita tahu ya setelah uji lab. Tapi yang jelas ke 64 bakteri itu berfungsi sebagai pembenah tanah. Itu yang pertama. Kan 3 serangkai pembenah tanah kan pernah saya bilang Bapak, apa? Apa 3 serangkai pembenah tanah? Sama minum, asam umat, malaka. Ketiga-tiganya ini adalah 3 serangkai pembenah tanah. Jadi harus selalu ada. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, sekarang kan musim hujan Bapak, terus gampang belas. Belas tahu Pak di padi? Yang bentuknya kayak jajaran genjang warna coklat, bintik-bintik apa istilahnya? Trotol. Kalau petani bilangnya trotol. Atau kalau di cabai lengger, ada toh? Atau kalau di buah naga busuk sulur, ada tuh Bapak? Nah, kalau sering-sering kita aplikasi 3 serangkai pembenah tanah tadi, dia mencegah atau memberikan imun. Misalkan kayak orang yang diimunisasi kan untuk menguatkan dia kan. Jadi ketiga serangkai itu adalah imunisasi bagi tanaman. Gampangnya kayak gitu. Dan jangan salah, kalau Bapak pupuk, Bapak pernah pupuk pakai kimia atau jelas tuh Bapak? Pakai pupuk subsidi pernah ya? Kalau nggak pernah nggak mungkin bunga-bunga ke Pak Harsono ya kan? Jadi 1 sak urea isinya berapa kilo? 50. Tulisannya apa di sana, kandungan urea berapa? 46%. Terus yang 54-nya apa? 54%-nya apa itu? Kosong. N-nya 46. Kandungannya kan N. Kalau kosong tidak ada kandungan lain harusnya N 100%, iya toh? Itu tulisannya cuma 46 toh. Iya. N toh ini. Kira-kira apa yang ada yang lain di sana? Bahan pembawa. Mereka tidak tulis karena itu sangat berbahaya, Bapak. Apa? Ada yang tahu? Jadi dalam satu kemasan, katakanlah satu kemasan pupuk ini Bapak, satu kemasan Pemberat pupuk ini ya? 46%. Yang 0,5% itu kadar air. Makanya kan dia kalau dibiarkan terbuka dia menguap, kemudian ada air-airnya tuh Bapak. Ya. Kan basah kan? 0,5% ya, mulai 0,5% itu dia kadar air. 1,5% dia puret. Terus yang 52% itu amonia. Makanya urea itu paling gampang menguap. Bau padat. Iya. Bapak, kenapa kira-kira kita
nggak bisa memakai teletong segar atau memakai serintil segar ke sawah? Kenapa? Kilo. Kilo ya ribet. Iya. Apa lagi Bapak? Panas. Panas, dia itu panas karena amoniaknya tadi, karena dia belum jadi. Ternyata 52% itu adalah seperti itu di pupuk kimia. Makanya kalau Bapak pupuk kimia, daunnya itu gampang kerotol. Karena daunnya itu kan kena amoniak tadi kan panas. Terus dia jadi gampang Kebakar. lembek gitu loh Pak. Jadi karena dia gampang lembek, kena trotol itu jadi terbakar dan lain-lain. Makanya kalau sudah pakai pupuk kimia harus diimbangi sama pembenak tanah yang kita buat itu. Dan kalau bisa lagi kurangi penggunaan pupuk kimianya. Gitu loh. Perbanyak organiknya. Itu Bapak. Kan uang Bapak sudah pernah tuh bikin 3 serangkai itu, maksud saya kalau mau buat lagi kan agak banyak, bisa didum gitu. Dan gini Bapak, kalau misalkan sudah kadung kayak tadi air larinya nggak apa-apa, nggak usah dibuang nggak apa-apa. Tapi nanti besok-besok ketika pertemuan kan sudah tahu salahnya. Atau nanti ketika Bapak punya bahan lagi, ini kan Pak Puji kan buat setengah resep. Kalau masih ada bahannya, buat aja semua. Walau air lerinya habis, air leri itu tidak harus dimasukkan di hari yang sama. Air leri itu bisa dicicil gitu loh Pak. Besoknya lagi sampai genap dia 50 liter. Kan air leri itu hitungannya 25 liter ya Pak. Separuh. Jadi itu Bapak buat besoknya lagi nggak apa-apa sampai dia genap menjadi 50 liter. Gitu nggak Di apa-apa. barengnya pas nikahan ini. Siapa sih nggak baik kan? Kan oke musisi. Kalau saya biasanya kalau misalkan tidak ada orang kondangan gitu saya ke warung Bapak. Warung itu kan nggak musuh sih banyak tuh. Mungkin kalau Bapak punya kenalan warung kan bisa tuh Bapak. Dibiarkan 2 hari itu laku kok. Kalau cuma 20 liter. Nanti beli botol. Atau bapak-bapak inilah di rumah kan musuh si beras ben pagi tuh. Ibu-ibu. Ini kan nggak apa-apa jaluk banyak jaluk. Kok ini nggak apa-apa. Bu aku diwadahi ngono. Kan nggak Ya aku apa-apa. tak gawe anu Jakarta. Nggak apa-apa. Terus nanti bapak kalau mau misalkan sudah jadi melakarnya, Jakaba itu tinggal dimasukkan, nggak usah seminggu dia banyak. Jadi sangat bagus si Jakarta. melakar ini, si PGPR ini untuk media tumbuhnya Jakaba. Kalau misalkan bapak sering menggunakan Jakaba kayak gitu boleh, silakan, nggak apa-apa. Itu dia, oke? Dan itu bisa untuk semua tanaman, dosisnya sama, 2 gelas per. Pernah bapak mengkocor pakai timbok, pakai 1 gelas, karena kan dia sangat banyak tuh bapak. Kalau mengkocor itu kan berapa kali ini ya, untuk 1 pohon gitu kan, pakai aja dia nanti 1 gelas. Jadi sama pekatnya dia. 1 gelas 1 timbok bapak itu berapa liter ya? Ya gitulah ya. Gitu ya. Karena kan biasanya 1 pohon berapa kali, ini kan banyak tuh pak. Ya pakai aja 1 gelas ya. Satu pohon 1 ember. Apa? Satu pohon 1. Gak apa-apa sebenarnya, mau lakar ini makin banyak makin bagus. Artinya kalau ngocor itu 1 pohon 1 ember itu kan pada posisi agak kering kan masih kurang. Iya. Berarti bapak kayak gitu apa? Sumber airnya tuh Ya mari dilebur. di paret-paret gitu pak. Maksudnya masuk ke sawah kayak buah naga itu. Nggak ngambil satu sumber setiap timnya balik-balik kurung. Sekarang orang-orang udah pakai selang, pakai pompa kecil. Berarti iya, maksudnya kalau pakai pompa pakai selang itu melakarnya taruh di mana berarti? Gedrum. Nah, artinya gini ada ember-ember terbatang 1 ember. Embernya 24 ember gitu. Berarti diisi. jalannya pakai selang itu ya pak? Ya. Oh enak gitu ya? Ya capek tapi. Gak apa-apa, ini murid pak. Iya nanti aku pengen kursa, saya wangi sama Iya, dia. iya, iya. Saya wangi Kalau dia. nanti 1 baris itu 24 ya. Dulu kadang saya beli 24 ember jadi 1 Oh baris. banyak ya pak?
Timbanya itu berapa? 20 liter. 35. Sambil apa? Membasahi tanahnya. Biasanya tanaman apa yang seperti itu, Pak? Jeruk Mulai atau buah jeruk naga? sama naga kan. Dan gini lagi. Nanti kalau Bapak punya waktu, saya sudah pernah bilang di sini. Bapak bawa 1 gelas apa ya ini? 1 gelas air ini ke sawah. Kalau sudah bawa 1 gelas air ini ke sawah, kalau mau melihat tanahnya itu, oh tanah ini saya api, gitu ya. Oh tanah ini ternyata elek, gitu ya. Kalau tanah Bapak itu ketika bukan musim hujan loh ya, musim biasa lah ya. Kalau ini dituang ke dekat perakarannya tuh Bapak, kurang dari 10 detik dia meresap, berarti pH tanahnya masih normal, kondisi tanahnya masih bagus. Kalau 10 sampai 20 ya berarti sedang lah. Nanti Bapak tambahkan pupuk organik dia selesai. Di atas 20 menit Bapak pernah saya coba 1 menit, bajunya itu bukan masuk ke sini, ke samping. Ngalir. Iya mengalir. Wes lah banyak-banyak bertobat kan kayak gitu. Maksa tanaman terus berbuah, maksa tanaman berproduksi tapi tidak diperiksa kesehatan Itu tanahnya. terjadi pada jeruk-jeruk yang sudah tua. Iya, jeruk yang sudah tua, buah naga yang sudah tua, gitu kan. Bapak gelem kongkon nyangkul tapi nggak dikei mau. Nyangkul lah bendino nggak dikei mau, nggak dikei seko, nggak dikei. Wow, tergantung perangsangnya ini. Isi. Angel wes gitu. Nggak ditawani. Lah kayak gitu Bapak. Jadi kan tadi Pak Puji sudah memasak ya Pak, bahan-bahan itu. Jadi yang sing golongan batul, terus gula, mecin, terasi itu digodok Bapak. Itu digodok, terus nanti ketika dia sudah dingin Bapak campurkan air leri sama apa? Sama akar. Akarnya tadi Bapak. Bu, akar itu, akar bambu itu sejenis satu akar bambu apa enggak? Sebab bambu ada 2 jenis. Bambu apa saja bisa selagi dia tumbuh liar. Bukan bambu yang dibudidayakan itu lah ya Pak, bukan. Karena ada bambu kuning, bambu Cina yang dibudidayakan, bukan yang itu. Karena kalau dibudidayakan berarti kan ada perlakuan. Sehingga kan dia tumbuhnya bukan karena kekuatan dia sendiri gitu. Kan kita mencari bakteri-bakteri yang kuat, bakteri-bakteri yang tahan. Makanya mencari Kan pringnya lah kene pring. Mencari apa sih? Iya. putri malu tidak boleh yang di pinggir sawah ya, di Cuman jalan-jalan kalau seperti di itu karena dia pinggir kali lebih lah. kuat daya tahan Batang tumbuhnya. ya. Oke, Pring buritan. setelah itu Bapak, Aku ya. kalau semua bahan itu dimasak, dia tahan sampai 6 bulan. Kalau semua bahan itu tidak dimasak, dia hanya bertahan 1 bulan. Bisa Oh, mau bisa kan? tidak dimasak. Kadang kan petani aduh malas banget, terbuat banget harus masak kan kayak gitu toh. Ya ya. Bisa tidak usah dimasak, campur aja semuanya. Tapi dia hanya bertahan sebulan. Syukur jadi. Berarti gitu. kalau instan bisa, apa langsung Bisa. dipakai? Nggak usah direbus apa? Bisa ya? Bisa. Tapi dia bertahannya sebentar, syukur-syukur jadi. Gitu. Kalau misalkan lain waktu Bapak mau nyoba atau masih ada sisa bahan sedikit, ya coba aja nggak apa-apa. Dia ada tuh tahannya, maksudnya tahannya nih. Kedeluarsanya. Perkembangannya, apa tahan bahannya. Penyimpanannya. Aktifnya Pak Mas. Kedeluarsan. Jadi kalau sudah Gitu. expired itu nggak aktif bisa. Iya. Sing tak maksudnya ngene iki ya. Tahan Kamu 6 bulan itu berarti tahan bahannya iya, bahan kuwi mau nek tahan penggunaan kan iki digawe rada suwi rada gawe nih rada akeh sampean. Enggak, maksudnya nang tandurane iki lho. Cara kowe dikeki mangan warke rada suwi kambek Yang dimaksud Pak Diman itu aplikasi. Oh. Mari Jadi di aplikasi itu telung dina wis luwe neh. senggang seberapa bulan dikasih lagi habis Kalau tuh. intervalnya itu sama Interval. Pak. Sama. Kalau
agar mau dia ketahanan bagus, itu interval Pak. kalau mau bagus siram aplikasi seminggu sekali. Yang saya maksud itu adalah kadaluarsanya. Kalau Penyimpanan misalkan, itu yang kalau dimaksud. misalkan kayak asam umat bisa kita simpan 8 bulan. Kalau mol akar ini kita buat dengan yang dimasak bisa kita simpan 6 bulan. Masa simpannya, expirednya, kadaluarsanya. Tapi kalau yang dibuat dengan tidak dimasak hanya bisa disimpan selama 1 bulan. Kalau daya serapnya ke tanaman itu sama-sama bagus. Cuma kan ada beberapa kadang petani mau ruwet tuh Bapak. Makanya campur naik kabeh, nggak usah dimasak. Tapi syaratnya adalah jenengan harus langsung habis pakai semuanya. Gitu Bapak-bapak. Nyambung ya Bu ya. Artinya interval hanya 1 minggu itu berarti di situ sudah habis atau harus disulami gitu. Dia tidak habis. Tidak bekerja. Dia kan makhluk hidup. Dia akan selalu berkembang di lahan jenengan. Tapi gini, kita tidak tahu tuh sudah berapa banyak bakteri yang sekarang di sawah Bapak, kita tidak tahu ya kan? Yang pasti ketika Bapak aplikasi mol akar, misalkan itu Bapak sedang memasukkan 10 bakteri ya. Ketika Bapak pupuk kimia ini mati separuh Pak. Dia hanya mati ketika kena kimia. Kalau dia tidak kena kimia dia hidup terus. Dan itu harus sangat banyak di lapangan. Mak udah mati 5 tuh Bapak. Sisa 5 tuh ini. Minggu depan Bapak masukkan lagi mol akar, tambah 10 lagi dia jadi 15. Bapak kan enggak marem lah, enggak nyemprot kimia iya toh? Pasti nyemprot insek, nyemprot fungit, mati lagi dia 5. Jadi kita selalu menambah dia supaya ada di sawah dari perlakuan yang Bapak buat itu yang membuat dia mati. Terus Gitu loh. gini Bu maksud saya. Jadi perlakuan yang interval 1 minggu itu kayaknya ini bukan teman-teman, mungkin saya sendiri juga. Artinya waktunya terlalu pendek dan kayaknya nggak mungkin dilakukan malahan. Atau sebulan sekali, kalau mungkin 1 bulan atau 3 bulan intervalnya mungkin malah dilakukan karena apa? Awak dhewe iso leren sih kan. Kalau seminggu sekali itu kan sekarang masih petani itu ya bukan ngomongnya orang-orang, saya sendiri belum bisa lepas dari kimia. Iya, semua Jadi, tidak bisa. Ini nggak ada istirahatnya, jadi kayaknya malah nggak dilakukan. Nah iya, itu kan salah satu sambatnya petani ya Pak. Iya. Sambat ini kan sudah melekat dalam diri petani ya toh? Ya, Kalau bisa seminggu sekali, kalaupun nggak bisa ya pas kapan Bapak ada waktu yang disemprot lah. Karena gini Pak, lek wes sadar kita tanah elek, kita kasih kimia ya makin elek. Gimana caranya benahi tanah tadi? Kalau Bapak tidak mau tidak mau ruwet kayak bolak-balik gitu, makanya kan tadi saya bilang campurkan ke pupuk organik. Jadi bisa disimpan dalam waktu yang lama. Sak waya-waya Bapak pengen tabur langsung aja gitu, gak apa-apa. ya mungkin malah oleh setuju di pupuk organik Bu. Kalau pupuk organik mungkin kita ngasihnya di interval 4 bulan sekali ya. Iya, Ini kan artinya kita kerja dan di tanah kita itu bukan tanah jelek, dibiarkan pun masih bisa berbuah, makanya nggak terlalu ngoyo. Kalau sudah tanah tandus mungkin harus 1 minggu dilakukan orang-orang karena tanahnya masih memberikan hasil walaupun Iya. kita tidur masih bisa buah. Saya Makanya pun kalau misalkan tidak dikasih makan 2 hari masih bisa saya nyetir mobil, masih iya toh Pak? masih iya. Iya toh? Iya. Tapi seberapa cepat nyampe ke lokasi kan kayak gitu. Kita kan sedang tidak memikirkan kondisi saat ini, tapi memikirkan kondisi kedepannya bagaimana. Kan kayak gitu Pak. Kalau misalkan tanah itu mau diwariskan ke anak kita, tapi kondisi tanah wes elek, terus si anak moro-moro mengikuti kebiasaan orang tua yang full kimia, gimana nanti kelanjutannya kan kayak gitu. Itu masa bodoh kan. Itu angel, itu sih angel ya. Itu sudah masa bodoh karena apa ya? Suruh buang pupuk
regane aja sulitnya setengah mati. Iya makanya kalau Makanya kayaknya aku keturunan lu masa bodoh berbagi. iya makanya betul nanti wes kira-kira bapak nggak kuat lagi di sawah jualan sawah ya. Betul. Nggak apa-apa ya. Timbangan tinggi rebutan. Lah betul itu. Terus kok duitnya sai, Iya. ya. Guyon nih Pak ya karuannya. Pak. Humor. Jadi apa namanya kalau bisa benahi dari sekarang ya bapak. Itu untuk molakan. Saya mau ngajak bapak-bapak ini selesai dulu tentang molakan ya pak. Iya, Pembahasan iya. berikutnya. Kan kayak kemarin yang Pak Wandi ke Glenmore itu, kan saya mau ngajak bapak-bapak lagi. Pertemuannya itu tanggal 23. Kenapa anak saya belum? Praktek tenanan orang-orang grup melok ngono disip. Ya karo. Yo ya kamu. Terlalu telu. Iki nih, ayo kuwi. Piye?